alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin majelis ikhram dan teman-teman, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami Lailatul Khams, kalau malam itu lain kalau hari yaum Isnin, yaum Selasa, itu Lailatul Khams, malam Kamis. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untuk kebiasaan ilmu yang itu merupakan fardu ain. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi kita diwajibkan fardhu. Itu saking Nabi nggak mau melihat umatnya pada bodoh, pada jahil. Kenapa dulu pertama kali disebut jahil? Itu tadi, karena ilmunya nggak ada. Yang ada hukum rimba yang kuat, jadi yang menang. Kalau orang digantung, orang dipancung, hukum rimba. Turunnya Nabi, baru Nabi pembawa risalah. Nabi pembawa khobar, berita yang hak yang benar. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilang tuh jahiliyah. Anak laki-laki dulu yang gaya-gayanya tidak menyembah berhala, tidak menyembah bertekong, anak rimba. Namanya disebut zaman jahiliyah. Zamannya zaman bodoh. Saya tidak banyak kalam, mudah-mudahan bermanfaat buat bapak sekalian. Begitu pentingnya sholat berjamaah. Fadilah utama sholat berjamaah. Makanya kalau sholat berjamaah kalau bisa diusahakan di shop yang paling depan dan pengen di belakang. Saya jujur aja kalau ketinggalan rasanya aduh. Dan tadi kita ujung-ujungnya sholat dengan bocah, bukan dengan bocah. Dan nggak bakalan buka masalah khusyuk atau tidak khusyuknya, ya berbeda. Coba kalau di depan, barisan yang kedua misalkan, berbeda. Man sholatul khamsi ma'al jamaah, maka baginya siapa saja yang mendawamkan sholat berjamaah, mulu, maka baginya 5 perkara. Keren lah. Sudah, ya. Jadi siapa saja yang melakukan sholat berjamaah maka baginya 5 perkara. Al-ula la yusibuhu faqrin fid dunya. Orangnya sholat berjamaah yang pertama jauh daripada sifat fakir. Tahu fakir? Kalau miskin masih mending. Kalau miskin masih punya beras. Kalau fakir berlentang juga nggak ada. Alhamdulillah ini. Orang kebanyakan nggak percaya sih kalau mau gue sholat juga masih begini, itu nggak percaya namanya. Makanya bapak kamu ini keluar dari berbagai macam kesempitan, dalam ibadah dekat sama Allah gitu. Kalau jamaah, Pak, sholat duha itu berapa rakaat? Sholat 4, yang lainnya 4, yang lainnya benar. Tapi
Ramadan itu adalah 8 roh. Dah, bukan nama lagi Pak Pekat. Qobliyahnya 2 rakaat kan gitu. Ba'diyahnya itu baru sempurna. Benar, saya nggak menyalahkan panjang benar. Tapi akan sempurna qobliyahnya di bawah, ba'diyahnya di bawah. Begitu juga maghrib, asar, zuhur, subuh. Layusi baru fakir di dunia tidak akan pernah tidak akan pernah nempel sifat susah ya. Jadi semuanya kalau kita perhatikan nggak ada yang susah cuma kita. Alhamdulillah. Yang kedua yarfa'allahu ta'ala in anhu adabil qabri. Besok dia kalau meninggal di alam kubur dijaga dari siksa kubur. Ya macam-macam mulai malaikat munkar nakir ngapain? Ini hambaku kata Allah rajin banget sholat berjamaahnya. Akhirnya setelah jadi kubur dengan ngomong pengen makanan yang lezat ada. Udah nggak ada sifat sumpah. Kenapa? Karena diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main Pak. Ya, jangan bacakan sholat berjamaah. Musim hujan sholat di rumah aja. Iya, musim hujan. Bukan sebelum musim maghrib kan nggak hujan dulu. Hujannya kadang-kadang sudah maghrib. Mudah-mudahan nih jemaah ada yang sholat berjamaah. Amin. Jangan pada doa sholat sendiri Pak. Walaupun maaf kata Pak udah saya di rumah aja saya imam sama istri saya sama anak saya udah bulan sempurna walaupun berjamaah. Kenapa? Karena posisinya di rumah. Kalau istri kita kan sah-sah saja. Laki-laki sholatnya di masjid berjamaah. Mana lagi yukti kita bihi diamin. Besok dia nanti datang Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih rapot, dikasih nilai dengan tangan yang kanan. Ini amal kamu selama di dunia. Pegang. Allah kasih tangan kanan. Allah kasih tangan kiri. Dia siap-siap dah. Ya, dia siap-siap masuk neraka. Kanan insya Allah masuk surga. Dia selama hidupnya baik dulu di dunia, macam-macam baik punya harta, pura-pura punya harta, punya ilmu, pura-pura punya ilmu, akhlaknya luar biasa, tawadu, iya, untuk terus baca Al-Quran, pura-pura nggak bisa baca padahal mungkin itu tawadu gitu. Ada sholat, ada almar, ya kan? Udah kelihatan tuh, pantas orang itu pura-pura itu karena orang yang sholat. Maka insya Allah besok dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan dengan tangan. Yamuru ala siroti kambarti. Yamuru nih yang selanjutnya yang keempat. Robi yamur ala siroti kambarti. Besok dia melewati jembatan Siratul Mustaqim. Kita bisa menyakin aja jangan ditanya kita bagaimana untuk jembatan Siratul Mustaqim. Ya mati dulu. Orang itu saya kagak tahu. Betul nggak Pak? Ya, yang jelas kita yakin bahwa itu pasti ada. Lain dari Al-Fatihah sering baca di
baik mulu ngelewatin batu itu udah kayak kabar apa tuh batun gila push berganti push panjang semakin push cepet Sampai sana salaman. Pakai mana? nggak ketemu tuh gimana surat komunikasi push ya ngadu push semua udah push kenapa dia ngaji mulu tiap malam kemana kita mau amalnya banyak butuh yang lain baru nempel dikit dan ditarik ke neraka jahanam. Kalau bilamin udah makanya ini ladang buat kita yang ibadah serotot mus percaya nggak percaya nggak iya harus percaya kalau kita dekat sama Allah kita baca Al-Quran pasti balasannya adalah selamat kalau kamu selamat ya seperti itu buang-buang waktu sholat nggak mau ini nggak mau kerja nggak mau aduh mau bilang tidak ya yang kelima adalah yadkhuluna jannah yadkhulullah ta'ala Allah memasukkan dirinya ke surga bila hisab wala adab ini Allah yang masuk sini kamu nggak tahu ya wahai Allah kamu akan saya masukkan ke surga masuk Allah yang memasukkan dia langsung ke surga bila hisab wala adab dengan tanpa hisab lagi kalau tanpa hisab nggak ditanya lagi udah wala adab apa lagi dikena sengaja neraka haram bagi kamu karena kamu tiap hari baca Al-Quran dulu kan makanya nggak ada pakisahnya orang yang rajin baca Al-Quran mohon maaf hidupnya di dunia sia-sia dan di akhirat nggak ada dengar ulama saya pernah punya cerita ini mah tentang saya yang jelas saya yakin mungkin lebih banyak di cerita buat sekedar gambaran saya itu dengan seorang habib beliau punya kakek namanya Habib Toha saya sebut Habib Toha Al-Haddad maknanya beliau cerita ke saya Ustaz itu kakek saya dulu kalau baca Al-Quran sehari tamat saya ulangin dulu kakek saya kalau baca Al-Quran sehari tamat itu istrinya aja sampai kesel marah-marah baca Al-Quran dulu besok udah lebaran mau beli daging, mau beli kue, mau beli baju bocah iya gue kita ini baca Al-Quran bagi tamat sehari tamat tua begitu bangun tuh itu ada sejadahnya begitu bangun berdiri dari sejadahnya itu isinya sampai bengong melihat di sejadahnya uang mulu menumpuk kata itu tuh bu mi tuh ambil dua uang dari mana udah pakai belanja nggak mungkin itu uang palsu bawa itu uang setumpuk di bawah sejadahnya harusnya logika dengan keimanan pasti orang itu dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin sekali tamat. Kalau kita jadi ini ambil daripada kisah itu. Kita manusia sah-sah saja silakan pengen korupsi silakan. Makanya sejarah nggak ada orang yang susah yang baca Al-Quran. Insya Allah bagi dari kita bulan roy babi itu dalil mut habis sudah balasannya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang bertakwa inna akramakum indallahi atqakum yang aku muliakan yang aku banggakan yang aku agung-agungkan di dunia ini siapa itu orang-orang yang bertakwa siapa orang bertakwa siapa mereka yang mereka petunjuk mereka yang selalu membaca Al-Quran makanya inilah ya yang bapak setiap malam insya Allah balasan dari Allah
berhenti kalau udah sekali lagi. Sholatul rajuli khairun min sholati arba'ati sanatin fi baitihi munfaridan. Jelas kalau sholat sendiri tidak ada, maksudnya bukan tidak bermanfaat, lebih utama sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah khairun min sholatil fardh. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yassir lana umurana ila ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya ifaqulubana ala tilawatil Qur'an wa taqulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Karim Allah ya Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami agar kami dunia kami wahai Allah yang mengetahui. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Amin. Amin.
Allah. Waalaikumsalam subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Alhamdulillah. Oh.